Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami Maco Math Konsep. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas soal-soal USM STIS khusus pada topik fungsi komposisi dan fungsi inverse, gitu ya. Di video ini kami sudah sediakan beberapa soal STIS yang sudah pernah keluar di tahun sebelumnya dengan trik praktis nanti untuk menyelesaikannya, ya. Dan di akhir video juga kami sudah sediakan soal sebagai baladan kamu. Kerjakan soal tersebut dan ketik jawabanmu di kolom komentar di bawah. Makanya perhatikan terus video sampai habis supaya kamu paham, gitu ya. Oke, langsung kita mulai ya. Nah, kita baca soal nomor 1. Jika dikasih tahu fungsi fx adalah ini, gitu ya. Nah, maka nilai fa tambah b. Nah, ini kan artinya kan kita mau menentukan nilai fungsi, ya. Berapa nilai fungsi fx ketika x-nya kita ganti oleh a tambah b. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, berarti nanti di sini kita harus mencari nilai fa tambah b. fa tambah b itu maksudnya gantilah x-nya dengan a tambah b. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi untuk pengerjaan sebelumnya supaya simple, maunya jangan kita ganti dulu. Karena ini masih ada x yang harus kita preteli, ya. Supaya nanti pengerjaan kita lebih gampang. Jadi ini kita cancel dulu, gitu ya. Kita anggap aja dulu yang mau kita cari itu fx. Kira-kira seperti ini. Nanti di akhir kita ganti x dengan a tambah b. Nah, supaya lebih gampang nanti di sini kan bisa kita lihat bahwa x per a, ya, x per a dikali. Nah, yang di dalam kurung ini kan bisa kita samakan penyebut, gitu ya. Menyamakan penyebut dengan cara ini samakan penyebut, makanya kita peroleh x kuadrat kurang b kuadrat per x kuadrat. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, yang sebelah kanan juga demikian, x per b. Oke, dikali ini juga x kuadrat kurang a kuadrat per x kuadrat. Oke, inilah kerja pertama kita. Nah, selanjutnya ini boleh kamu lihat ada yang habis. Satu x-nya habis dengan yang ini, gitu ya. Sama juga dengan yang ini habis, gitu ya. Nah, lalu nanti di sini kalau misalkan mau kita samakan, ini penyebutnya kan ax. Nah, yang ini kan bx, maka nanti kan bisa kita samakan dengan mencari KPK-nya, gitu ya, dengan mencari KPK-nya. Nah, gimana mencari KPK-nya? Berarti nanti di sini carilah KPK ax dan bx. Berarti boleh kita buat di bawah itu ternyata adalah ABX, kira-kira seperti itu. Nah, berarti nanti sini ABX dibagi AX ya tinggal B, maka di atas nanti B kali A, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi yang di sini nanti ini kan bisa kita faktorkan. Nah, kita faktorkan jadi apa? X kuadrat kurang, X kurang B. Oke, X kurang B dikali X tambah B. Oke, inilah hasil faktorisasinya ditambah. Nah, yang ini ABX dibagi BX ya tinggal A. Berarti kita tulis A di sini A dikali. Ini juga kita faktorkan. Berarti X kurang A dikali X tambah A. Oke, disinilah saatnya kita mengganti X dengan A tambah B. Oke, sekarang ya. Nah, berarti nanti di sini nilai F A tambah B itu sama dengan, berarti nanti di sini B dikali. Coba kalau seandainya X-nya kita ganti dengan A tambah B, berarti A tambah B dikurang B ya tinggal A. Berarti di sini tinggal A, gitu ya. Nah, di sini A tambah B ditambah B, berarti A tambah 2B, A ditambah 2B. Oke, ini kita peroleh tambah A dikali A tambah B dikurang A, ya tinggal B, gitu ya, tinggal B. Nah, yang ini A tambah B tambah A, berarti ada 2A ditambah B. Yang di bawah kita punya AB. Oke, AB dikali A ditambah B. X-nya kita ganti dengan A tambah B. Nah, sekarang gini, di atas dan di bawah, ya kan? Atas dan di bawah ini ya. Ada A kali B, berarti kalau nanti atas dan bawah sama-sama kita bagi AB, maka nanti ini habis. Oke, ini habis, ini juga habis, ini juga habis. Maka tinggal siapa? A tambah 2B tambah 2A tambah B. Berarti nanti di sini kita peroleh sama dengan A tambah 2A itu 3A, 2B tambah B itu 3B, gitu ya. Di bawahnya dibagi A tambah B, maka nanti ini hasilnya adalah 3. Jadi jawaban yang benar adalah B.
ya. Nah, kita lanjut soal yang nomor 2. Jika fx sama dengan 1/2x tambah 1 dan f dot g, ini masih kalian ingat f dot g ya, artinya apa nanti? Substitusikan gx ke f atau ganti x yang ada di f dengan gx, kira-kira seperti itu. F dot gx sama dengan x/2x tambah 3, maka gx sama dengan berapa gitu ya di antara kelima ini. Nah, jadi nanti kalau misalkan mengerjakan soal seperti ini, kita harus ingat atau kita harus ingat bahwa definisi dari f dot g itu kan artinya fgx gitu ya. Kita tulisin aja ya, f dot g. Oke, f dot gx itu artinya f gx, kira-kira seperti itu. Oke, nah lalu kalau misalkan kita punya fx 1/2x tambah 1, lalu kalau seandainya x ini ku ganti dengan gx. Oke, kita ganti dengan gx, artinya kalau x yang ini terganti dengan gx, berarti x yang ini juga gx dong. Maka kita punya sekarang apa? Sama dengan 1/2 kali gx. Oke, 2 kali gx, ini jadi gx ya, ditambah 1. Oke, ini yang kita peroleh. Sementara fgx itu kan sama dengan f dot g. F dot g itu ini sama dengan x/2x tambah 3. Artinya apa? X/2x tambah 3 boleh kita pindahkan ke ruas yang ini. Oke, berarti kita punya x/2x tambah 3. Oke, semakin mendekati ya. Nah, sekarang dari persamaan yang ini, artinya kita kan sudah memperoleh persamaan yang ini ya. Nah, dari persamaan yang ini, coba kita kan pengen dapatkan gx. Kalau kita pengen dapatkan gx, berarti kan ini fungsi, ini persamaan kan bisa dibalik aja. Kalau seandainya kita balik, berarti kita peroleh apa? 2gx. Oke, 2gx ditambah 1 sama dengan, oke kita balik, 2x ditambah 3 per x. Oke, kenapa kita balik? Ya karena sebelah kiri kita yang ini kita balik, ya ini juga kita balik gitu ya. Nah, karena pengen dapat gx, maka ini harus dikurang 1 dong, ya, dikurang 1. Karena sebelah kiri kurang 1, maka sebelah kanan juga ikut-ikutan kurang 1. Tapi satunya kita ganti x per x. Kira-kira seperti itu, ya. Cocok ya. Nah, berarti nanti kita peroleh ruas yang kiri tinggal 2gx. Oke, 2gx itu sama dengan, berarti ini kan 2x dikurang x, ya tinggal x dong, ditambah 3 per x. Nah, maka nanti dari sini kita pengen dapat gx ya. Kalau pengen dapat gx, maka ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi 2. Berarti gx sama dengan, ini habis karena dibagi 2-duanya ya. Ini kalau dibagi 2 jadi x tambah 3 per 2x. Atau kalau seandainya ini mau kita pecah, x per 2x kita peroleh 1/2 gitu ya, x-nya habis, ditambah 3 per 2x. Oke, inilah jawaban yang kita dapat. Maka pilihan yang benar adalah D. Kita lanjut soal nomor 3. Yang nomor 3 diketahui fx sama dengan x kuadrat kurang x tambah 3. Jika g dot f ya sama dengan 3x kuadrat kurang 3x tambah 4, maka G2 kurang X. Nah, sekarang gini, kalau yang ditanya G2 kurang X, awalnya kita cari dulu GX. Itu dulu yang kita cari. Berarti nanti dari sini, coba kita perhatikan, kalau seandainya kita buatkan G dot F ya, G dot F, itu kan sama dengan G Fx. Oke, berdasarkan definisi dari komposisi. Kira-kira seperti itu ya. Kita tulis ulang. 3x kuadrat kurang 3x ditambah 4. Oke, sampai sini aman ya. Nah, sekarang kita gantikan si gx itu siapa? Kita ganti. Berarti dari sini bisa kita tulis G. Oke, fx itu siapa? X kuadrat kurang x tambah 3. Oke, inilah si fx. Nah, sekarang seperti ini. Untuk mendapatkan x, maka nanti ini harus kita paksa dulu, ya kan? Artinya ruas kanan kita paksa supaya mirip ke sini. Itu cara cepatnya, ya. Jadi nanti kita tulis ulang aja. Si x pangkat 3, pangkat 2 ya, Oke, si x pangkat 2 kurang x tambah 3. Oke, kita tulis ulang. Cuman permasalahannya, persamaan yang ini harus kembali ke atas gitu ya. Caranya gimana? Ya dimodifikasi. Berarti artinya apa? Supaya kita peroleh koefisien x kuadrat itu 3 dan koefisien minus x itu koefisien x itu minus 2, maka nanti di sini harus dikali 3, kira-kira seperti itu. Bisa ya? Artinya kita peroleh nanti kalau saja kita kalikan 3x kuadrat ini
minus 3x ini ya. Cuman di sini bermasalah, tambah 9. Loh, ini kan 4. Supaya nanti tambah 9 tinggal 4, maka harus dikurang 5. Oke, kira-kira seperti itu. Aman ya? Nah, jadi artinya apa? Kalau ini kita jabarkan kembali, maka dia harus kembali ke atas. Artinya, kalau seandainya ini kita ganti dengan P, oke, maka ini juga pasti ikut-ikutan terganti dengan P. Jadi nanti kita peroleh persamaan yang baru, si GP. Oke, kira-kira seperti itu ya. GP sama dengan 3. Oke, ini kan jadi P kurang 5. Nah, pertanyaannya G2 kurang X ya, gampang. Berarti tinggal mengganti P dengan 2 kurang X. Berarti jadi apa? G2 kurang X. Kalau P-nya kita ganti jadi 2 kurang X, maka P yang ini juga harus terganti jadi 2 kurang X kurang 5. Oke, sama dengan kita kalikan 6 dikurang 5, 1 kalikan 3-nya ke sini jadi kurang 3x. Maka jawaban yang benar adalah A. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Kita baca dulu sama-sama. Jika f1 per x sama dengan 3x kurang 1 per 3x tambah 1, maka nilai A yang memenuhi f1 kurang A sama dengan 1 adalah berapa, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan bentuk soal seperti ini, arahkan dulu ini ke bentuk asalnya. Ini harus kita buatkan dalam bentuk x. Itulah cara simpelnya. Artinya apa? Nanti kalau misalkan bentuk seperti ini, boleh kita buat f. Ini kan 1 per x, kita tulis ulang dulu ya. F1 per x sama dengan 3x kurang 1 per 3x tambah 1. Ini kita angkat keluar dulu. Kita misalkan P. Oke, P sama dengan 1 per X. Berarti dari sini kita peroleh X itu sama dengan 1 per P. Nah, nanti dari sini maka kita perolehlah F. Nah, 1 per X-nya sudah kita gantikan dengan P sama dengan. Oke, nanti setiap X-nya kita ganti dengan 1 per P. Berarti kalau ini kita ganti jadi 1 per P, kita peroleh 3 per P kurang 1 per 3 per P tambah 1. Oke, kira-kira seperti itulah bentuknya. Nah, lalu katanya apa? F1 kurang A itu sama dengan 1. Nah, F1 kurang A artinya menggantikan P dengan 1 kurang A. Berarti kita buatkan sini F1 kurang A. Ayo kita gantikan sama-sama setiap. Nah, yang ini supaya simpel kan bisa kita inikan dulu ya. Kita kali-kali P dulu ya. Berarti nanti ini kita kali P, ini juga kita kali P, sama-sama atas bawah kita kali-kali P. Maka kita peroleh 3 kurang P per 3 tambah P, karena berantakan ya kalau misalkan seperti ini. Nah, kembali ke sini, setiap P kita ganti dengan 1 kurang A. Berarti kita peroleh nanti di sini 3 kurang. Oke, berarti P-nya kita ganti 1 kurang A, di bawahnya 3 tambah 1 kurang A. Oke, inilah yang sama dengan 1. Oke, gampang ya. Tinggal kita kali silang. Nah, kalau kita kali silang kan tidak merubah apa-apa di sini ya. Nah, kita kerjakannya sekalian. 3 dikurang 1 ini 2. Minusnya kita kali ke dalam jadi tambah A gitu ya. Sama dengan ini 3 tambah 1 4 kurang A. Oke, berarti minus A pindah ke sini jadi 2A. Sementara 2 pindah ke kanan, maka jadi 2. Berarti A-nya haruslah sama dengan 1. Maka jawaban yang benar adalah D. Oke, itulah yang nomor 4. Nah, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 5. Diketahui fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x tambah 1. Jika f pangkat minus 1x itu artinya membacanya f inverse gitu lah ya. Maka f inverse itu apa gitu ya. Nah, jadi gampang. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, coba kita tulis. Biasanya untuk mencari inverse fx itu kita misalkan y dulu gitu ya. Kita misalkan y. Nah, cuman kalau misalkan mencari inverse dari persamaan ini, kalau kalian lirik-lirik, ternyata ini yang di atas bisa kita faktorkan, kebetulan bisa habis dengan yang di bawah. Berarti coba sekalian kita faktorkan, kita perolehlah x tambah 1 gitu ya. Faktorisasi yang di atas x tambah 1 dikali x kurang 1. Nah, yang di bawah ini x tambah 1 gitu ya. Nah, x tambah 1 ini sebenarnya bisa habis ini ya. X tambah 1 ini bisa habis, tapi dengan catatan ya. Kita buat di sini catatan NB. Dengan catatan x-nya tidak boleh minus 1. Oke, harus ditambah syarat gini. Jadi kalau misalkan nanti nggak ditambahin kan nggak boleh. Gimana kalau 0 per 0 kan nggak boleh gitu ya. Berarti nanti boleh kalian habiskan, boleh saling membagi ketika x-nya tak boleh
minus 1. Nah, jadi kalau misalkan X-nya tidak sama dengan minus 1, habis dia, maka diperoleh tinggal Y sama dengan X kurang 1. Nah, kalian ingat, kita jika mencari nilai inverse, maka tentukanlah nilai X-nya. Berarti nanti di sini kita peroleh X itu sama dengan Y ditambah 1. Nah, inilah X inilah yang kita sebut dengan Y inverse. Y inverse atau siapa? F inverse X. Nah, langsung saja kita tulis, maka F inverse X itu harus sama dengan Y-nya ganti X balik ya. Kembalikan lagi dia jadi X tambah 1. Maka inverse dari Fx adalah X tambah 1 dengan catatan X-nya tidak boleh minus 1. Maka jawabannya adalah E. Oke, itulah jawabannya. Oh, C ya? Waduh. Oke, nanti di sini kita ganti E-nya nggak jadi dipilih ya kan? Yang kita pilih itu adalah C. Oke, itulah jawaban untuk nomor 5. Nah, demikianlah video kita pada kali ini ya. Nah, semoga bermanfaat untuk kamu. Namun jika masih ada yang bingung, kamu boleh bertanya di kolom komentar di bawah ya. Nantikan terus pembahasan STIS berikutnya. Bye bye.